Sudah melayani. Hal yang pertama yang saya mau katakan adalah terima kasih untuk jemaat Tuhan di tempat ini semuanya yang sudah mendukung kelahiran anak saya yang pertama. Terima kasih semuanya. Semua dukungan, semua doa-doa saudara, saya berdoa setiap kita diberkati Yesus. Amin. Setiap kita diberkati Yesus, apapun yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan di tempat ini, percayalah akan berbalik di dalam kehidupan saudara semuanya. Terima kasih untuk dukungannya semua. Dan hal yang kedua, saya punya cerita seperti ini, saudaraku. Ini cerita bulan Desember, saudaraku. Waktu itu memang kami sudah mempersiapkan kelahiran anak jauh-jauh hari dan mendekati kelahiran. Kita beli AC, saudaraku, yang sebenarnya sudah ditahan berbulan-bulan, akhirnya kita beli. Suatu ketika motor itu bannya selalu kempes terus, walaupun sudah coba ditambal ban A, tambal ban B, nggak tahu kenapa kok kempes terus. Akhirnya istri ngomong, ganti aja lah, ganti. Wah, kayak ini orang nggak mudeng motor nih. Karena kalau ban bison tuh mahal sekali ya. Sama kayak ganti HP saudaraku, tapi ya oke, ganti saudaraku. Memang punya uang, Tuhan memberkati saudaraku. Nah, suatu ketika saya punya murid ya, dan dia berkata kepada saya, tolong dong anakku diajari trading kayak gitu. Karena liburan itu panjang, daripada nganggur, anak-anak diajari dong trading kayak gitu. Orang tua dari murid saya ini, dia adalah salah satu direktur utama di perumahan di daerah atas, mesti teman-teman tahu tuh. Di daerah Undip itu, dekat situ ada perumahan yang mewah, luas, nah dia direkturnya di situ. Nah saya bilang seperti ini, loh Pak, Bapak itu kan S1, S2 kan di Australia, pernah juga menjadi bagian dari sekuritas. Kok Bapak kok minta tolong saya Pak? Saya ini kan cuma guru musik, walaupun sebenarnya dia udah tahu apa yang saya kerjakan karena kami sudah mengenal selama 10 tahun. Nah, sebenarnya yang membuat saya happy bukan karena diberkati karena pekerjaan itu, bukan, tapi kalimatnya dia yang membuat saya langsung keinget hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dia bilang seperti itu, tapi saya pengennya kamu. Wah, itu tuh, kalau sudah Tuhan ngomong, Tuhan aku nggak bisa ini, nggak bisa. Seperti Musa, waktu orang tersebut bilang pada saya bahwa saya pengennya kamu yang ngasih anak saya. Saya terus langsung kayak ingat Musa, Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan aku kan nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ini, dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong sama saya, tapi aku maunya kamu diberkati, aku maunya kamu, nggak orang lain, harus kamu. Itu buat saya luar biasa. Dan saya percaya apapun latar belakang saudara, apa yang pernah saudara alami di belakang itu enggak mempengaruhi apa yang akan Tuhan buat di depannya. Yang percaya katakan amin. Yuk kita mulai khotbah kita pagi hari ini, sama-sama katakan apa judulnya? 2 pohon dalam 1 taman. Kejadian 2 ayat 16 sampai ke 17, hari ini kita akan baca banyak ayat, ada banyak ayat yang enggak akan ditampilkan di situ, tapi saya akan baca buat saudara semua, karena saya merasa diberkati akan banyak ayat yang sudah saya catat di HP ini, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah apa? Kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah apa? Engkau mati. Ayat yang berikutnya, Kejadian 3 ayat yang ke-22, saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, sebelum
Kami, istri saya melahirkan anak, saya sudah merenungkan banyak ayat tentang hal ini, saudaraku. Saya berpikir, mengapa kok yang ditonjolkan kok kita selalu mengingat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal ada satu pohon lagi namanya apa? Pohon kehidupan. Nah, saya berpikir apakah manusia itu waktu itu ya, apakah manusia waktu itu cuma makan pohon-pohonan biasa, kemudian dia tergoda makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya saya menemukan bahwa sesungguhnya manusia setiap hari waktu itu sebelum makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat telah makan buah pohon kehidupan. Buktinya apa, saudaraku? Manusia bisa abadi. Sebelum manusia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu abadi. Dia enggak pernah sakit. Dia menikmati kehidupannya dengan berbahagia. Adam dan Hawa hidup berbahagia. Loh, Pak, kok kamu bisa tahu bahwa mereka makan buah pohon kehidupan? Ada kata pula di dalam ayat itu. Di dalam bahasa Inggris ada kata also, ada kata again. Ya. Itu adalah alasan bahwa kita tahu bahwa sebelumnya mereka sudah memakan buah pohon kehidupan. Alasan yang berikutnya begini, saudaraku. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu terletak di tengah-tengah taman. Tempat strategis di mana setiap hari harusnya mereka melihatnya. Sama kayak ketika, saudaraku, kalau engkau dari Karangayu atau dari Anjasmoro, engkau mau ke arah Majapahit, pasti lewat namanya Simpang 5. Orang kalau di Tembalang mau ke arah pelabuhan, kebanyakan mereka pasti lewat tengah kota, turun dari Pahlawan lewat ke Simpang 5. Jadi nggak mungkin bahwa buah pohon kehidupan ini nggak dimakan oleh mereka. Karena nggak ada larangan untuk tidak memakan buah pohon kehidupan. Dari perenungan ini saya berkesimpulan bahwa mereka telah makan buah dari pohon kehidupan. Sehingga hidup mereka abadi, mereka berbahagia. Tapi sampailah suatu ketika mereka pada waktu digoda iblis sehingga mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya berkata bahwa iblis itu licik. Dia sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang orang-orang perjanjian baru. Nah, kalau kamu lihat film-film horor yang kayak ngusir setan terus tubuhnya dilemparkan, dia diganggu rumahnya, dia diganggu kehidupannya, itu interpretasi Hollywood, saudaraku. Sesungguhnya enggak seperti itu. Iblis itu enggak bisa menguasai tubuh kita, iblis enggak bisa melukai tubuh kita, dia hanya mengecoh pikiran kita. Dan kecohannya itu sederhana. Kalau Tuhan bilang kamu diberkati, kamu ya diberkati, jangan lihat dompetmu, saudaraku. Sama seperti yang tipu muslihat ular ini ngomong sama Adam dan Hawa. Mereka itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi mereka cuma membalik omongan, saudaraku. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan seperti Tuhan. Padahal saya bilang hari ini kita itu sudah seperti Tuhan. Loh, saudaraku, kita ini sudah seperti, saya bilang kita bukan Tuhan, tapi kita sudah seperti Tuhan. Karena kita kan anaknya Bapak, saudaraku. Kalau saudaraku punya anak, wajah anakmu pasti mirip sama kedua orang tuanya. Sama juga kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi jangan pernah dengerin omongan iblis, dengerin omongan orang, kamu siapa? Dapuranmu kan, bahasanya Jawa kan gitu, saudaraku. Makanya saudaraku, kamu harus fokus sama firman Tuhan. Kamu harus lihat apa yang Tuhan omongin ke kita. Bukan apa yang orang omongin tentang kita yang tidak ada dalam firman Tuhan, saudaraku. Yohanes 6 ayat ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudaraku. Nah, di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Di dalam bahasa Inggris, kata wahyu ini diterjemahkan dalam kata vision. Tapi saya lebih suka ada terjemahan lain yang ngomong tentang God's word. Artinya firman Tuhan. Gimana supaya orang hidupnya terarah, tidak menjadi liar dengan firman
Tuhan. Suku perkataan-perkataan yang Tuhan katakan kepada kita itu roh dan hidup. Sehingga kenapa kehidupan Adam dan Hawa itu bisa berbahagia, mereka bahkan bisa ngobrol sama Tuhan sebelum mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena mereka makan dari buah pohon kehidupan, dari firman yang hidup. Makanya simple, kita lihat mungkin teman-teman kita lihat teman-teman yang melayani kok kehidupannya enak, kok kehidupannya kok sepertinya baik, hidupnya kok terarah. Karena setiap kita menikmati apa? Firman. Bukan berarti yang di depan ini Pak Vincent itu kehidupannya baik-baik saja. Oh tentu, mereka punya tantangan. Tapi dalam tantangan yang mereka alami, dalam tantangan yang kita alami semua, kita punya ketenangan. Kita punya damai sejahtera. Ketika kita makan buah dari pohon kehidupan, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan-perkataan Tuhan. Alkitab ngomong perkataan Tuhan itu memberikan roh dan hidup. Yang percaya katakan amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa segala tulisan ini? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua yang isi Alkitab itu adalah tulisan. Apa maksud diilhamkan Allah, Diilhamkan Allah itu maksudnya diberi nafas, Sehingga ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, sebenarnya engkau sedang diberi nafas oleh siapa? Tuhan. Ketika kita ngomong Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sama seperti Tuhan kasih nafas pada kita. Kayak gitu, Nah, Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian makhluk itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian dia kasih nafas. Manusia itu hidup. Ketika aku mengucapkan firman Tuhan, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, itu sama seperti Tuhan kasih nafas. Apa yang terjadi? Hidup. Jadi apa yang aku katakan, apa yang kau imani, apa yang kau katakan firman Tuhan, apa yang kau harapkan, kau ucapkan, Tuhan itu kasih nafas. Kalau Tuhan kasih nafas berarti apapun harapanmu, apapun yang kau perkatakan menjadi apa? Hidup, menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, apapun yang kamu katakan, harapkan, itu enggak pernah sia-sia, Memang ketika kita memperkatakan firman Tuhan, hari ini mungkin belum terjadi. Hari ini mungkin aku diberkati Yesus. Padahal besok sudah jatuh tempo. Kadang memang enggak terjadi apa-apa, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Amin. Roma 10 ayat yang ke-8, tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Efesus 4 ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi apapun yang kita perkatakan, sebagai orang percaya itu punya kuasa, dapat membangun. Artinya begini, apapun yang kita katakan secara khusus firman Tuhan, menjadikan hal yang sulit jadi mudah. Yang enggak ada jadi ada, Oleh sebab itu, jangan pernah bosan. Aku ngomong kok enggak pernah kejadian ya. Enggak, percayalah apapun yang kita katakan, itu enggak pernah sia-sia. Apapun yang kita perkatakan, firman yang kita perkatakan, firman yang kita percaya, akan berbuah di kemudian hari. Makanya, kalau hari ini kita mengalami kesulitan, tiba-tiba ada pertolongan yang kayaknya kok aku hari ini enggak ngelakuin apapun, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan ya. Itu karena benih yang saudara tanam mungkin di tahun lalu, di bulan lalu, bahkan di 1 hari yang lalu. Aku memperkatakan bahwa aku diberkati Tuhan. Memang sehari setelah mungkin Anda ngomong hal itu enggak terjadi apa-apa. Tapi benih itu tumbuh, berbuah, dan pada waktu yang tepat kita bisa menabur benih itu, Oleh sebab itu, makanya Pak Gembala sing ngomong aja, ngomong kan
gampang. Jadi ngomong aja, saudaraku. Mungkin tindakan-tindakan yang harus kita lakukan terlalu sulit dengan keterbatasan kita hari ini. Tapi saudaraku, kau bisa memperkatakan firman Tuhan. Kau mendengar firman Tuhan. Kau bisa memperkatakan ulang lagi. Itu kan semua yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Orang-orang perjanjian baru memperkatakan apa yang orang-orang perjanjian lama katakan. Dan orang-orang perjanjian lama yang mereka katakan adalah apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Oleh sebab itu saya senang ngomong banyak ayat, karena sebenarnya sesimpel itu aja, saudaraku. Saudaraku, engkau punya kesulitan, engkau punya tantangan, engkau cuma ngomong aja. Engkau ingat ayat apa, engkau perkatakan. Engkau ingat firman apa, engkau perkatakan, saudaraku. Karena, saudaraku, ketika engkau memperkatakan, saudaraku, engkau sama saja sedang menikmati buah pohon kehidupan. Semakin banyak engkau menikmati buah pohon kehidupan, kehidupan kita berbahagia. Kehidupan kita lebih terarah, kehidupan kita penuh damai sejahtera. Memang selama kita hidup di dunia ini selalu ada tantangan, selalu ada masalah, saudaraku. Kita enggak berharap ada masalah, ada. Kita menata hidup kita sedemikian baik, tapi selalu saja ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Firman Tuhan itulah yang menolong kita di kemudian hari. Yang percaya katakan amin. Yeskiel 37 ayat yang kelima sampai ke-6. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ini perkataan Tuhan kepada Yeskiel. Aku akan beri urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Suatu ayat yang kelima sampai ke-6 adalah perkataan Tuhan kepada Yeskiel. Di ayat ke-7 sampai ke-10, Yeskiel memperkatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya untuk tulang-tulang yang sudah mati. Jadi, perkataan kita penuh kuasa. Kita ini orang-orang yang punya kuasa, oleh karena firman Tuhan, Oleh sebab itu, sering-sering nikmati khotbah di tempat ini, sering-sering buka YouTube JKI Pulimarina, supaya apa, supaya kita, ada firman seperti ini, ADR seperti ini. Di saat-saat krusial, saat-saat penting, kita bisa memperkatakan firman Tuhan itu, bahkan tanpa kita sadari, Kenapa, ada orang yang dalam keadaan terjepit, karena dia enggak banyak makan firman, yang keluar apa? Bahasa Semarangnya apa? Matenglah, matilah, modelah, kan kayak gitu. Itu saking dia enggak pernah menikmati firman Tuhan, ya, secara alam bawah sadar, yang keluar perkataan seperti itu. Tapi kalau kita setiap hari makan firman Tuhan, makan buah dari pohon kehidupan, bahkan tanpa sadar pun, kita bisa ngomong firman Tuhan dalam keadaan situasi apapun, tanpa kita menyadarinya, Dan ayat ke-7 sampai ke-10, saudaraku bisa baca di rumah, bahwa Yeskiel memperkatakan ulang apa yang Tuhan katakan kepadanya, dan apa yang terjadi, saudaraku. Ya, Yeskiel di bawah Tuhan, di hadapan tulang-tulang, orang-orang yang sudah mati. Lalu Yeskiel ngomong, tulang-tulang kamu hidup, kamu akan kuberi urat, kamu akan kuberi nadi, kamu akan kuberi daging. Dan ajaibnya, tulang-tulang itu hidup kembali, Tiba-tiba tulang-tulang itu berdiri, kayak film gitu, Ada urat, mulai ada daging, dan tulang-tulang itu kembali menjadi apa? Manusia, Sama seperti kehidupan kita, Makin banyak, memperkatakan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, makin banyak hal-hal yang terjadi, makin banyak kehidupan yang tercipta di dalam hidup kita, Bayangin, hari ini ngomong, besok ngomong, nanti ngomong lagi, Dan banyak hal ajaib yang terjadi, Makanya sering-sering memperkatakan firman Tuhan, sering-sering kalau di grup ngomong apa? Amin. Sudah lebih banyak lagi. Sudah, lumayan. Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa? Adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup,
Dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ngomong firman, saya menikmati Yesus. Saya baca Alkitab, saudaraku menikmati Yesus. Kamu memperkatakan firman, kamu menikmati buah di pohon kehidupan. Saya percaya Yesus, saya juga percaya firman. Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka apa? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, banyak orang, saudaraku, enggak semua, banyak orang fokus di kata terakhirnya, apa? Kelimpahan. Sehingga kita ngomong dengan berbagai-bagai cara mereka menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai cara sehingga mereka enggak menikmati kekayaan tapi menikmati kehancuran. Tapi ketika saudara fokus sama Yesus, fokus sama firman, kelimpahan hidup itu tuh menjadi bagian yang otomatis yang kita nikmati. Berapa banyak dari kita yang kadang kita mungkin merasa aku gagal, aku enggak bisa. Tapi tiba-tiba ditolong Tuhan tanpa melakukan apapun. Tentu kita pernah mengalami masa-masa seperti itu. Kayak kok aku nggak pernah melakukan sesuatu, tapi kok tiba-tiba ada berkat datang, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Itu karena saudara fokus sama firman Tuhan. Setiap kali kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati Yesus di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita menikmati Yesus, kita menikmati hal-hal terbaik yang Yesus sediakan bagi kita. Makanya Alkitab ngomong jangan mau kaya, tinggalkan niatmu itu, karena kamu sudah kaya. Semua sudah kaya dengan berbagai kebajikan yang Alkitab katakan kepada kita. Jadi jangan mencari kelimpahan, saudaraku. Nikmati Yesus, maka kelimpahan itu menjadi bagian dari hidup kita. Nikmati Yesus, maka kita punya roh yang hidup, yang memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Tapi ada orang yang seperti ini, saudaraku, Pak, itu kan merenungkan firman kan tugasnya pendeta toh Pak. Tugasnya rohaniawan, aku sibuk kerja dan sebagainya, aku sudah enggak punya banyak waktu, gimana mau merenungkan firman Tuhan, mau baca Alkitab bangun pagi aja sudah harus ngurus anak, harus ngurus seperti ini, saudaraku. Nah, apa yang Alkitab katakan, saudaraku, dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. So, engkau bisa kegiatan, engkau bisa kerja, engkau bisa aktivitas, itu karena kekuatannya Tuhan. Saudara. Nah terus gimana Pak? Kan aku sibuk nih, gimana caranya aku bisa menikmati firman Tuhan? Terus aku ada suatu kalimat yang namanya ngemil. Ngemil itu gimana tuh? Sedikit, sedikit, sedikit. Pagi hari engkau bisa bangun, engkau bisa berdoa, engkau bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baru, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Cukup. Habis itu engkau berangkat, engkau di jalan, engkau bisa ngomong, Tuhan memberkati hariku. Segala sesuatu dibuat berhasil. Ngemil sedikit. Siangnya engkau di tempat kerja, engkau makan siang, engkau bisa berdoa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Cukup. Sorenya engkau pulang ke rumah, terima kasih Tuhan, engkau sudah memberikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wih, sudah berapa kali tuh saya ngemil firman Tuhan. Malamnya, sebelum tidur mungkin aku bisa berdoa dengan anak-anak atau dengan pasangan. Yuk, doa yuk. Doa, baca satu ayat yuk. Misalkan di Efesus, Yesus rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wah, aku sudah ngemil berapa kali tuh. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Sampai satu ketika engkau bisa cinta firman, ya, tanpa engkau ngatur-ngatur waktu lagi, karena engkau sudah menikmati saudaraku. Makanya saya bilang bahwa saya ini sangat suka banget firman Tuhan saudaraku. Bukan karena saya rohaniawan, bukan karena saya pengkhotbah di tempat ini, tapi apa yang diajarkan di seminar, apa yang saudaraku lihat di YouTube, semuanya ada di Alkitab saudaraku. Engkau buka Alkitab dulu, ada pelajaran manajemen, ada keuangan, ada keluarga, apalagi ada leadership, ada manajemen, semuanya ada. So, jadi ketika engkau menikmati Alkitab, supaya engkau sudah menikmati segala hal yang dicari orang-orang dunia ini.
Ketika engkau menikmati Alkitab, engkau sudah mempelajari apa yang orang cari itu loh, apa yang orang bayar mahal-mahal buat seminar itu loh. Di Alkitab itu semua ada, saudaraku. Oleh sebab itu nikmati firman Tuhan, saudaraku. Ya. Firman Tuhan itu dibuat bukan untuk kesuksesannya Tuhan. Firman Tuhan dibuat untuk kesuksesannya siapa? Kita, saudaraku. Supaya kita tuh menikmati kehidupan di bumi ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh keberhasilan, saudaraku. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, ini ngomong soal Elias, aku. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada apa? Roti bakar dan sebuah kandil berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini adalah kisah Elia yang diberi makan roti bakar dan satu kendi berisi air oleh malaikat Tuhan. Nah, saya bilang saudaraku, ini bukan ngomongin soal roti bakar. Terus aku sampai rumah, yuk Pak, pesen roti bakar. Tadi Pak Didik khotbah ngomong roti bakar. Terus nanti kita kuat jalan. Enggak gitu guys, enggak gitu saudaraku. Ini enggak ngomongin soal roti bakar, karena kalau saudaraku telan firman ini mentah-mentah, terus aku makan roti bakar, terus oke, kita jogging saudaraku. Ketika Anda makan roti bakar, gula darah naik, Anda jogging, gula darah turun, belum sampai sekilo, Anda sudah tepar, pingsan, terus tiba ke IGD. Kan konyol sekali itu. Maksudnya adalah saudaraku, roti yang dimaksudnya adalah roti dari surga. Roti dari pemberian Tuhan sendiri. Saudaraku, engkau harus makan rotinya Tuhan. Engkau harus makan roti hidup, engkau harus makan air kehidupan ini, sehingga engkau dapat punya kekuatan untuk melakukan perjalanan hidupmu ini, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Saya sering bilang begini, bahwa kita bekerja itu mungkin orang normal itu 7 sampai 8 jam, saudaraku. Berapa waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman Tuhan? 7-8 jam itu capek loh. Apalagi yang naik motor, kalau sales keluar kota, belum lagi ketemu customer yang katakanlah dia omongannya nggak enak, atau kita ketemu klien yang kita dibohongi, atau kita ketemu orang yang menipu kita. Setiap hari itu kita ketemu hal-hal seperti itu. Kalau aku nggak makan banyak firman, nggak minum banyak air hidup, gimana caranya kita bisa bertahan dengan kehidupan yang seperti ini? Belum lagi kalau aku lihat sosial media, wah tuh si Trump menjajah Venezuela. Belum lagi nanti ada berita-berita yang lain lagi. Kayaknya kok ini mau perang dunia ketiga ya, bingung lagi aku. Dengan banyak hal seperti itu, kalau saudaraku tidak mengkonsumsi buah daripada pohon kehidupan, engkau enggak akan bertahan, saudaraku. Banyak orang yang stres, saudaraku. Berapa banyak sih kita yang lihat ODGJ baru di jalan, yang kayaknya ini katanya wong edan anyar, saudaraku. Banyak, saudaraku. Kenapa mereka seperti itu? Enggak kuat menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Makanya saudaraku banyak-banyak merenungkan firman Tuhan, banyak-banyak baca Alkitab. Saya sekarang berani ngomong, saudaraku. Banyak baca Alkitab. Setiap hari. Kenapa alasannya? Saya akan kasih tahu nanti, saudaraku. Sehingga saudaraku kau punya kekuatan untuk menjalani kehidupanmu ini, saudaraku. Ya yang berkeluarga, kayak saya, saudaraku, baru nambah 1 anak. Kecil, saudaraku. Tapi, nanti berapa tahun lagi, saudaraku? Besar, saudaraku. Sekolah. Tentu saudaraku juga mengalaminya. Dengan inflasi yang semakin tinggi, saudaraku ya. Pekerjaan sudah mungkin kenaikannya enggak terlalu tinggi, saudaraku. Engkau enggak bisa melalui semuanya dengan kekuatanmu, saudaraku. Engkau butuh Yesus, engkau butuh menikmati firman Tuhan supaya perjalanan hidup kita kuat, saudaraku. Ya, apalagi saudaraku, mungkin umur kita baru 40 sampai 60, saudaraku. Sedangkan kita selalu berdoa dan percaya umur kita berapa? Ada yang 100, ada yang 120, masih panjang, saudaraku. Panjang. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita saja, saudaraku, untuk melalui kehidupan ini, enggak sanggup, saudaraku. Enggak sanggup, saudaraku. Nah, saya bersyukur, saudaraku, bahwa Tuhan
memberkati kehidupan saya, Tuhan menguatkan kehidupan saya, Tuhan membuat hidup saya fokus. Saudara. Nah kalau saya nggak fokus sama firman Tuhan, saudara, saya kalau di Komsel selalu cerita apa adanya hal-hal yang saya bisa ceritain, saudara. Nah kalau saya nggak fokus firman Tuhan, saudara, saya bisa ngomong 12 tahun nih di sini. Motor baru tuh aku belum punya, rumah belum punya. Cari kerjaan lain, saya bisa ngomong kayak gitu, saudara. Tapi karena saya fokus sama firman Tuhan, Yesus di pelayanan di, kamu kan terpanggil tuh, kayak gitu. Main musik, ngajar musik gitu. Terus hal-hal yang dicari banyak orang dunia gimana? Tuhan baik, saudara. Tuhan gak cuma menguatkan, tapi Tuhan kasih solusi. Tuhan kasih jawaban. Tuhan nggak ngomong cuma sama kita, tenang nak, tenang, sabar. Enggak, saudara. Tuhan juga kasih mujizatnya. Pokoknya sudah fokus aja sama Tuhan, nanti kan hidupmu tuh ditata kok rapi sama Tuhan. Fokus aja. Nanti kan pelan-pelan ditata, nak nanti kamu gini aja nak, nanti kan Roh Kudus berkata-kata. Roh Kudus kasih inspirasi, kamu gini aja, kamu gini aja, nanti kesini aja ya, besok gini aja. Makanya saudara, sering-sering punya waktu sama Tuhan, saudara. Sering-sering duduk sama Tuhan, saudara. Ini enggak ngomong teori, benar, saudara. Ketika saudara kau merenungkan firman Tuhan, kau duduk aja, saudara, menikmati firman Tuhan yang hidup itu sama seperti Maria, saudara. Tuhan ngomong, Maria ini mengambil bagian yang terbaik, saudara. Benar. Apa yang saya lakukan, saudara, untuk saya bisa bertahan? Ini si tantang di saya, saudara, tetap menikmati pelayanan bersama saudara dengan tanggungan saya sendiri, istri, anak, orang tua saya, saudara, 4 orang dalam satu rumah, dan saya bilang sama istri saya, siapa? Kamu nggak usah kerja, aku saja, saudara. Gimana caranya, saudara? Firman Tuhan. Nanti kan Tuhan tuh bukain jalan, saudara. Saya tetap bisa datang ke gereja, saya tetap bisa jumpa sama Pak Vincent, saya tetap bisa ngajar bocil-bocil di tempat ini. Itu firman Tuhan, saudara. Makan tetap jalan enggak? Jalan, saudara. Tetap jalan. Semua kehidupan tetap jalan. Bahkan saya melihat kehidupan saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. So kalau engkau punya kerinduan, Pak, carane di tahun 2026 itu saya lebih baik daripada tahun 2025. Lebih banyak baca firman, lebih banyak merenung tentang firman. Benar, saudara. Saya punya cerita yang saya memang sudah ceritakan juga ke Komsel saya, saudara. Saya ceritakan juga bagi saudara, saudara. Saya itu orang teknik, saudara. Saya lulusan SM, saudara. Listrik, saudara. Tapi suka main musik, kerjanya di musik, saudara. Tapi saya senang banyak hal, saudara. Saya senang banyak hal, saya senang seni, saya senang finance juga, saudara. Saya senang ekonomi, saudara. Nah, saya tuh orang yang enggak dadakan, saudara. Jadi saya tahu, kira-kira kok besok itu kok akan keadaan susah, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Saya tahu, saudara. Waktu saya mau menikah, saya tahu kayaknya ini enggak mungkin nih kalau aku enggak do something, saudara. Saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kayaknya enggak mungkin nih kalau besok seperti ini dan hari ini apa yang aku lakukan seperti ini. Nah, Tuhan ngomong, saudara, kamu masuk ini aja. Masuk ini yang dimaksud adalah saya ini suka finance, saudara. Memang terbiasa trading walaupun orang nggak tahu. Jadi akhirnya Tuhan ngomong sama saya, masuk aplikasi ini aja supaya kamu jadi analis. Analis itu memprediksi, memperkirakan, kira-kira misalkan yen akan sekian, emas akan sekian, US akan sekian, seperti itu, saudara. Saya bilang sama Tuhan, aku setahun jajal, kemarin gagal, karena ikut perusahaan sama ngerjain sendiri beda. Tuhan bilang, coba. Saya coba saku Desember, berhasil. Januari 2025, berhasil lagi. Sampai kepada hari ini, itu kayak semacam tes aku, tapi perusahaan kasih insentif aku. Saya berdoa, memang saya pengen dapat Tuhan sesuatu yang lain, tapi saya tetap pengen main musik. Saya pengen tetap pelayanan, saya pengen tetap bareng istri. Karena saya tuh sudah kerja di kelas 3 SD, aku.
Ada kalau aku di pasar lihat ada orang bongkar muat, saya dulu tuh sudah kayak gitu aku kelas 3 SD aku. Terutama pas libur tuh aku sering jadi kuli di pasar Jatingalih aku. Sejauh itu sampai sejauh itu aku. Aku Tuhan, aku nggak mau kehilangan waktu lagi dengan bekerja keras. Sebanyak orang-orang yang di luar sana Tuhan, kasih sesuatu yang aku tuh tetap bisa ke gereja Tuhan, tetap bisa pelayanan, tetap bisa ngurus keluarga di rumah aku. Dan Tuhan kasih petunjuk di situ aku. Setiap bulan berhasil dan 1 tahun ini aku hanya gagal 2 kali dan orang-orang yang senior pun bahkan bisa gagal sampai 5 kali. Setiap kali saya lihat perform saya selalu ngomong, iki duduk aku ki. Ini yang ngerjain bukan aku, aku yang ngerjain. Ini nggak bisa sampai jauh ini nih. Nah, puji Tuhan, aku melalui hal yang seperti itu gratis aku. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada biaya apapun. Tuhan memberkati dengan cara yang sederhana aku. Kontrakan mau habis aku, kontrakan sudah ada. Itu luar biasa tuh. Dan saya hanya ngerjain hal seperti itu aku dan luar biasa, Tuhan memberkati aku. Apa yang saya lakukan aku? Gua ke gereja aja, duduk di sini, dengerin firman, baca firman, kayak gitu-gitu aja aku. Gak ada hal-hal istimewa yang saya lakukan. Kadang aku kalau kita melakukan hal-hal yang kayaknya luar biasa, gak jadi. Pernah kan aku? Kayaknya aku pernah, kayaknya ini bisa nih, ini untung nih aku. Ini kayak pekerjaan ini bagus nih. Ketika aku nyemplung, kadang babak belur terus aku. Tapi malah ketika kita santai, kita ambil waktu sama Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu gini aja. Mosok toh Tuhan, kayak gitu doang. Iya, waktu aku ngerjain, jadi. Nah, kan kayak gitu aku. Kadang kita mungkin mengalami hal, sehingga kita berkomentar, lah yo, ngerti ya mau aku kok ngene we ya, nggak usah susah-susah. Kan kita pernah kan punya komentar-komentar seperti dalam kehidupan kita. Ya, makanya ketika kita menikmati waktu bersama Tuhan, nggak banyak-banyak kok aku cicil aja pagi, siang, nanti pas makan siang doa, ngomong sama Tuhan, Tuhan besok mau kayak gini nih, kasih petunjuk. Malamnya, Tuhan, ku serahkan kehidupanku ke dalam tangan kuasa-Mu. So, kalau tahu arti kalimat itu, aku akan lebih sering doa malam. Kenapa aku? Ku serahkan itu maksudnya, aku dalam bahasa aslinya, aku engkau mendepositokan hidupmu, kau serahkan semua hidupmu, harta bendamu, keluargamu sama Tuhan. Orang kalau deposito, kalau sudah waktunya selesai, dapat apa aku? Bunga. Ketika engkau berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan, kau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Alkitab ngomong, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Wah, itu bunganya. Besoknya engkau hidup lagi, engkau bisa menikmati waktu lagi bersama dengan orang-orang yang kau cintai, dan engkau mendapatkan berkat yang. Kalau orang yang nggak paham, tidur aja, Engkau bisa punya waktu sama Tuhan ketika engkau tahu betapa pentingnya waktu itu, betapa dampaknya ketika engkau punya waktu sama Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati buah dari pohon kehidupan itu, Yang percaya katakan, amin, Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbagilah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saya sering sampaikan bahwa di Zakaria itu, ada penglihatan, Ada penglihatan Imam Yosua, bahwa jubahnya telah diganti menjadi jubah yang baru. Maksudnya adalah membasuh jubah ini soal pengudusan dan penyucian. Dan Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata seperti ini, kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang kukatakan kepadamu. Hari ini engkau sudah disucikan, jubahmu sudah dicuci bersih, engkau punya jubah yang baru, engkau sudah dikuduskan. Yang percaya katakan. Makanya Alkitab ngomong bahwa ketika kita sudah membasuh jubah kita sudah bersih, dan tentu saja kita mempercayai bahwa yang membuat kita kudus, bersih adalah darah Yesus dan firman yang telah dikerahkan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu aku nikmati firman setiap hari. Pak, tapi kan aku masih punya kebiasaan buruk. Percayalah
Kau punya kebiasaan buruk sekalipun, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan setiap hari, lambat laun hal-hal yang buruk itu akan kamu tinggalkan, saudaraku. Tapi kan aku masih ini Pak, ngomong firman, ngomong aja. Nanti lama-lama kan hal-hal baik akan datang, kebiasaan-kebiasaan baik akan muncul, saudaraku. Dan Alkitab katakan bahwa mereka yang sudah membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak-hak atas pohon-pohon kehidupan. Maksudnya apa, saudaraku? Kita dapat menikmati firman. Kita sudah dikuduskan, kita dapat menikmati firman, saudaraku. Kita dapat menikmati firman Tuhan dengan bebas, saudaraku. Loh, maksudnya bebas? Karena, saudaraku, di dalam perjanjian lama, di dalam zaman orang-orang perjanjian lama, saudaraku, mereka enggak mudah menikmati firman, saudaraku. Mereka ngomong, saudaraku, dalam bahasa asingnya, saudaraku, Tuhan Allah itu adalah Yod, He, Vav, He. Mereka tuh enggak berani ngomong kayak gitu, saudaraku. Ngomong Tuhan itu loh, saudaraku. Mereka enggak berani, saudaraku. Saking mereka enggak berani ngomong kata Tuhan, saudaraku, ya, enggak, kan ada Taurat Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan, saking mereka takutnya, saudaraku. Mereka enggak pernah nyebut lagi nama Tuhan, saudaraku. Dulu kalau mereka mau ibadah, saudaraku, mereka harus mandi, usuk, saudaraku. Kalau ada seorang pelayan Tuhan mau nulis nama Tuhan, saudaraku, dan misalkan ada seorang manggil, sekalipun raja, mereka enggak boleh nengok. Bayangkan dengan kebebasan kita hari ini menikmati firman Tuhan, apalagi zaman COVID, siapa yang ibadah online, pakai HP, tapi masih pakai dasaran sama celana cekak di rumah sama tiduran, ayo. Banyak, saudaraku, gitu. Banyak, hari ini kita diberi kebebasan. Dulu nggak bisa ngomong Tuhan. Hari ini saudaraku, kita bisa ngomong Yesus. Tolong aku Yesus, sembuhkan aku Yesus. Sekarang kita punya kebebasan saudaraku untuk menikmati firman Tuhan. Nggak seperti zaman dulu. Dengan kebebasan kita menikmati firman Tuhan, dengan kebebasan kita memperkatakan firman Tuhan, kita punya dampak saudaraku. Kita menerima dampak daripada apa yang kita katakan, saudaraku. Orang zaman dulu terimanya kutuk terus, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Bagaimana mau melakukan firman Tuhan? Ngomong dong aja mereka takut, saudaraku. Mereka enggak bisa mengkonsumsi firman Tuhan itu dengan sembarangan, saudaraku. Kalau baca Taurat, saudaraku, mereka harus berdiri. Harus hormat, saudaraku. Zaman sekarang, saudaraku, ya, Pak, baca Pak, aku tak tidur dulu ya. Keselingan tuh. Ada. Untungnya enggak di sini. Aman, saudaraku. Sekarang kita punya kebebasan, saudaraku, menikmati firman Tuhan. Jadi jangan sampai ada yang bilang, Pak, kok aku disuruh baca Alkitab, Pak? Kok aku disuruh melakukan firman Tuhan? Kan kita kasih karunia, Pak. Wah, kamu nuntut, Pak. Enggak gitu, saudaraku. Saya ngomong seperti ini. Kenapa, saudaraku? Karena hari ini tuh kita beruntung, saudaraku. Kita punya kebebasan untuk menikmati firman Tuhan. Maaf ya, saudaraku aja pop di kamar mandi, engkau aja bisa boleh kok dengerin firman Tuhan di kamar mandi. Engkau lagi ngapain, lagi masak di dapur, engkau bisa kok dengar firman Tuhan, dengar Alkitab audio. Enggak ada masalah, saudaraku. Kita tuh punya kebebasan. Sehingga hari ini tuh kita terima berkat lebih banyak daripada orang-orang di perjanjian lama. Kenapa kita enggak menikmati kebebasan itu? Bahkan beberapa orang kadang masih ngomong, wah Pak, kamu nuntut Pak. Tuhan enggak nuntut loh. Ini bukan soal tuntutan, saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa ketika saya membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, engkau terima banyak hal baik yang luar biasa, saudaraku. Dikit-dikit aja enggak apa-apa. Pagi renungin dikit, siang dikit. Sampai akhirnya, saudaraku, engkau pasti akan satu ketika, engkau makin menikmati makan firman Tuhan, sampai satu ketika engkau akan timbul, saudaraku, penasaran, saudaraku. Kok, misalkan, saudaraku, kok Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Di bahasa Inggris enggak seperti itu, saudaraku. God is my shepherd, I shall not want. Apa kuwi I shall not want? Aku tidak ingin. Loh, kok beda, saudaraku? Saudaraku akan menikmati banyak hal ketika engkau punya waktu sama Tuhan. Piye kuwi I shall not want, kok aku enggak ingin? Maksudnya, ketika engkau sudah menikmati Yesus, engkau tuh enggak mikir minta apapun. Engkau enggak mikir kesulitanmu, engkau enggak mikir apapun karena kamu percaya kalau kamu punya Yesus, kamu punya apa? Segalanya. Wah, itu
perenungan yang luar biasa lagi, saudaraku. Ada lagi misalkan yang lain, saudaraku. Ketika engkau sedang menikmati firman Tuhan, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu. Nah, kalau saudaraku baca bahasa Inggris, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya tidur. Oh. Berarti tidur itu berkat enggak, saudaraku? Berkat. Nah, saudaraku jadi dapat hal baru toh. Tidur itu berkat loh. Ada banyak orang yang punya duit, tidur bisa enggak? Enggak bisa, banyak yang kayak gitu, saudaraku. Untungnya kita bisa tidur. Siapa yang keganggu tuh kalau pasangannya tidur terus ngorok? Gitu. Dulu istri saya, saudaraku, kalau ngorok kecil banget, saudaraku. Semenjak ada baby, saudaraku, gile, ngoroknya kenceng banget. Gitu. Tidur itu berkat, saudaraku. Dan ada banyak hal yang lain, saudaraku, ketika saudaraku mempelajari firman Tuhan, menikmati firman Tuhan yang hidup, menikmati buah pohon kehidupan, itu luar biasa, saudaraku. Ini enggak ngomong soal spiritual, ini ngomong dampak yang saudara rasakan, yang satu ketika itu bisa disentuh, bisa dinikmati dengan badan, hanya karena saudaraku ngomong firman Tuhan, saudaraku makan firman Tuhan, ngomong aja, saudaraku, dengar aja, saudaraku, nanti hidupmu akan diubahkan dengan sendirinya, saudaraku. Enggak perlu tahu mana yang buruk, mana yang salah, saudaraku, cukup. Kenapa pohon kehidupan diciptakan, saudaraku? Supaya saudara itu cuma tahu hal-hal yang baik saja. Tuhan enggak pengen saudaraku tahu hal yang jahat, hal yang salah, kayak gitu. Cukup saudaraku makan pohon kehidupan. Tapi kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat diciptakan? Karena Tuhan tidak menciptakan robot. Saudara ke gereja bebas. Ini ke gereja baca firman itu bukan masalah dosa atau enggak, saudaraku. Tapi bagaimana saudara punya hak untuk memakai waktumu, untuk memakai tindakan-tindakanmu, saudaraku. Mereka yang enggak ke gereja ini enggak berdosa, saudaraku. Tapi saudara yang ke gereja hari ini menikmati firman Tuhan. Someday banjir datang, badai kehidupan datang, kau punya fondasi yang lebih kuat. Karena engkau menikmati firman Tuhan, saudaraku. Saya ajak pemain musik maju ke depan, kita nyanyi lagu, saudaraku. Kita berdiri, saudaraku. Kita nyanyi lagu, saudaraku, yang sebelum firman tadi, saudaraku. Jadi, saudaraku, nikmatilah firman Tuhan, makan firman Tuhan, saudaraku. Percayalah bahwa firman Tuhan itu akan punya dampak dalam hidupmu, membuat kamu kuat, membuat kamu bisa berjalan lebih jauh lagi daripada apa yang sanggup kamu bayangkan, saudaraku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah Yesus setia, saudaraku. Sekalipun kita tidak setia. Kalau kita bisa, itu semua karena Yesus. Kalau kita kuat, itu karena Yesus yang memberi kekuatan. Kalau pekerjaanmu baik, itu karena Yesus, saudaraku. Saya nyanyikan lagu ini di awal. Percayalah bahwa kekuatan daripada kita adalah kekuatannya Yesus, saudaraku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berharap hanya pada Yesus saja. Bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu, suruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bersama-sama jemaat katakan, kekuatanku hanya di dalam Yesus Kristus saja. Kekuatan di
Mari kita nikmati, resapi pujian. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama semua jemaat katakan dengan imanmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang sungguh ajaib. Demikian pula kehidupan kami penuh dengan keajaiban-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus, kita semua tahu kita dipindahkan dari kegelapan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib, di mana di sana kita hidup menikmati kehidupan yang baru. Namun kita juga masih tinggal di dalam dunia ini, sehingga kita selalu diperhadapkan dua pilihan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka memiliki dua pohon, yaitu pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Dunia selalu membawa kita kepada dua pilihan. Melakukan lebih banyak, berusaha lebih keras, ataukah percaya kepada Tuhan lebih banyak lagi. Mana yang saudara pilih, mana yang kita putuskan. Hari ini kita mendapatkan jawaban yang jelas. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat dan gelap, Tuhan mau supaya Anda dan saya percaya lebih banyak kepada Tuhan. Karena semakin banyak kita tahu, semakin ingin kita tahu, semakin kita akan terjebak kepada tekanan-tekanan kehidupan. Hari ini jemaat putuskan untuk kita mau percaya lebih banyak ketimbang tahu lebih banyak. Bagaimana percaya lebih banyak? Yaitu makan buah pohon kehidupan lebih banyak. Yaitu Yesus Kristus yang memberikan kita hidup yang kekal. Dengan cara Anda merenungkan firman, memperkatakan firman. Semakin Anda merenungkan firman, semakin Anda akan mendapatkan visi yang lebih jelas. Gambaran-gambaran yang lebih jelas yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanmu. Dan gambaran itu yang akan menjadi tuntunan, pimpinan untuk kita menikmati setiap janji Tuhan satu persatu digenapi dalam kehidupanmu. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, perbanyaklah hidupmu untuk merenungkan firman. Maka firman itu akan menjadi pelita terang di dalam setiap langkah hidupmu. Sampai kita menikmati satu persatu janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama dengan suara yang lebih baik. Ajaib Kau Tuhan, demikian juga hidupku ajaib hari ini. Ajaib. Dalam tangan-Mu Tuhan, aku serahkan hidupku, keluargaku, pernikahanku, pekerjaanku, anak-anakku. Sekali lagi jemaat bersama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu.
tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, yang sanggup menyelamatkan kami dalam tangan-Mu. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Di dalam Yesus Kristus bersama-sama kita katakan, tak akan goyah sekali lagi, tak akan goyah selama-lamanya. Selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selama-lamanya. Sekalipun langit akan runtuh, bumi bergoncang, segala sesuatunya berubah, namun firman-Mu tetap tinggal selama-lamanya. Demikian juga hidup kami yang tinggal di dalam firman-Mu, maka hidup kami pun tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan di sepanjang tahun 2026 ini. Kami akan menikmati gambaran-gambaran yang baru dari Tuhan Yesus melalui firman-firman yang kami dengar, yang kami renungkan. Sehingga dengan gambaran-gambaran yang baru ini kami boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah di tahun 2026 ini setiap gambar-gambar yang buruk yang kami alami, yang terjadi di masa-masa yang lalu, hari ini Tuhan pulihkan dengan gambaran-gambar yang baik. Kami melihat pernikahan yang baik. Kami melihat pekerjaan yang baru. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kami melihat kehidupan kami yang baru. Kami melihat kesehatan yang baru. Kami melihat pola hidup yang baru. Kami melihat segala sesuatunya baru di tahun 2026. Karena kami melihat Yesus. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu, segala sesuatunya telah menjadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat kehidupan jemaat yang baru, diberkati, sehat, kuat, umurnya panjang, dan tidak ada satupun di antara kami yang sakit-sakitan. Tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kami semua. Mari angkat kedua tanganmu jemaat. Lihatlah kepada Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kita. Supaya semua janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Kau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Sehingga oleh hidupmu setiap orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepadamu. Dia tersenyum kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Menjagai hati, jiwa dan pikiranmu. Dalam persekutuan dan penghiburan. Oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu. Memeteraikan kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Selama-lamanya sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua jemaat yang berbahagia katakan bersama. Amin. Yakin Allah memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan mari semua jemaat yang percaya katakan, biarlah lagu ini menjadi doa kita sepanjang hidup kita. Dan ku yakin tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
Sekali lagi bersama-sama semua jemaat katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai amin aku dan melindungi aku daripada segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus memberkati.